Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah, hati kami nyata dengan terang dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Ya, jadi dia mulai dengan kata kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Nah, apa itu artinya takut akan Tuhan? Beda sama takut dengan takut jatuh atau takut kalah, takut celaka dan sebagainya. Beda. Takut akan Tuhan itu adalah sikap hati dan perbuatan yang taat kepada firman-Nya. Sekali lagi ya, takut akan Tuhan itu adalah sikap hati dan perbuatan yang taat kepada firman-Nya. Itu disebut takut akan Tuhan. Jadi takut akan Tuhan itu bukan sama kayak kita lihat jagoan yang besar kemudian dia mau mukul saya. Enggak. Allah itu, kata Alkitab, Allah adalah kasih. Nah, dia tidak bisa memungkiri dirinya bahwa dia mengasihi kita. Kalau kita memberontak dan meninggalkan jalan-jalannya, atau perintah atau firman-Nya, yang dia lakukan kepada kita adalah menegur. Ya, kata Alkitab bahwa dia bisa menghukum kita, bahkan dia juga bisa melenyapkan manusia itu jika tidak taat kepadanya berkali-kali dan berkali-kali dan berkali-kali. Apa ada contohnya Pak Abraham? Banyak contoh. Pada masa yang lampau di perjanjian lama Allah bunuh banyak sekali manusia karena tidak taat kepada Allah, pada firman Tuhan. Makanya Alkitab menyampaikan kepada tiap-tiap orang yang percaya agar mereka hidup dengan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan ini dijalaninya kapan? Setiap hari. Abraham, apakah kita itu pernah nggak sih hidup tidak takut akan Tuhan? Sering. Contohnya seperti apa Pak Abraham? Perilaku atau sikap tidak takut akan Tuhan. Hati yang mendengki. Dendam yang berkelamaan. Kebencian yang mendalam. Akar pahit. Perselisihan, iri dengki. Ghibah. Itu adalah perilaku tidak takut akan Tuhan. Menghina, merendahkan orang lain. Tidak mau beribadah kepada Allah. Melihat diri lebih baik dari orang lain dan seterusnya. Itu perbuatan tidak taat kepada Tuhan. Atau tidak takut kepada Tuhan. Tidak menaati firman Tuhan. Sombong angkuh. Ingin sama kayak Tuhan. Ingin sama kayak Tuhan. Allah membuang Lucifer, setan yang besar itu. Dilemparkan keluar dari sorga. Alasannya cuma satu. Dia sombong dan mau menyamai Tuhan. Ternyata Allah benci kesombongan. Pak Abraham, emang sombong itu yang model kayak apa? Merasa diri lebih bagus, lebih cantik. Lu tahu nggak sih? Apa? Dia itu kupingnya soek. Kupingnya soek. Emang kenapa? Nggak tahu. Gue dong, kuping gue bagus. Lihat dong. Lu tuh paling cantik di kelas itu. Gue paling ganteng. Makan tuh ganteng. Dan kadang-kadang orang merasa bahwa
dia lebih baik, lebih hebat, lebih ini, lebih itu, lebih sana sini. Nah, makin merasa itu, hati mulai makin gede, sombong. Makanya Alkitab itu menciptakan manusia itu dari Alkitab menciptakan manusia. Tuhan menciptakan. Kita tahu kapan menciptakan manusia? Tuhan menciptakan manusia itu dibuatnya dari tanah. Supaya manusia itu sadar bahwa he's nothing. Dia bukan apa-apa. Kamu tuh bukan apa-apa. Kamu just tanah. Kamu hanya tanah. Oleh karena itu jangan sombong. Gak boleh mau menyamai Tuhan. Tuhan Alkitab berkata bahwa Allah itu adalah pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan segala sesuatu dengan kata-katanya. Maka berfirmanlah Allah, jadilah terang, jadi. Berfirmanlah ada Allah, jadilah tumbuhan, jadi. Berarti antara kita dan Allah itu seperti langit dan bumi. Kenapa kita cuma dijadikan dari tanah? Nah, sudah wajiblah kita menyembah kepada. Bayangin aja, Allah buat manusia cuma dari tanah. Tanah itu apa? Diinjak-injak. Tanah itu apa? Kotor. Tanah itu apa? Berbau. Tanah itu apa adanya di bawah. Tanah itu apa kalau tidak berguna. Itu tanah. Nah, artinya gini, manusia harus sadar bahwa dia rendah. Dia itu adalah tempat yang diambil dari tempat yang tidak berguna. Lalu dibuat mulia dan berharga oleh Tuhan. Dikasih nafas sama Tuhan. Nah, kalau nafas itu dicabut, maka dia back to the nature-nya, tanah. Makanya manusia tidak boleh sombong angkuh terhadap, dia harus berdoa dan merendahkan hatinya kepada Allah. Dia harus berkata, kalau Tuhan berkenan, kalau Tuhan mengizinkan, kalau Tuhan memperbolehkan, maka saya akan buat A, B, C, dan D. Begitu. Ini anak-anak gak ada yang sombong. Ingat, kita hanya tanah yang didandanin sama Tuhan. Ya, kita hanya tanah yang diberikan hiasan-hiasan oleh Tuhan. Lalu Tuhan kasih nafas. Ya. Makanya karena itu Tuhan bilang takut kepada Tuhan. Beribadahlah kepada Tuhan. Pada hukumnya, hukum 10 hukum dia berkata, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat patung menyerupai apapun untuk disembah. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Itu tentang semua hidup kita kepada Tuhan. Nyembah Tuhan. Allahnya cuma Allah. Jangan ngomong sembarang nama Tuhan. Dan beribadah kepada Tuhan. Oh Tuhan, oh Tuhan, oh Tuhan, oh Tuhan. Nggak boleh. Kenapa? Tuhan di sorga, kamu di bumi. Tuhan itu mulia, kamu putih, bukan apa-apa. Jangan suka sebut nama Tuhan sebab ya paham? Ya Allah. Ya kemanfaatan banget. Nah itu, ya. Takut akan Tuhan mengajarkan kita bahwa Dia pemilik dari segala yang ada pada diri kita. Hari ini kita bisa pakai baju celana untuk menutupi diri kita. Tetapi di hadapan Allah, manusia itu tidak tertutup, terbuka. Manusia itu seperti ciptaan-ciptaan kecil yang lagi berkegiatan.